Dua PR Timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23. Gerald Vandenberg dilarang santai. Calon striker Timnas Indonesia masuk skuad utama FC Volendam untuk Eredivisie. Sebelum main di klub baru, Edhan Kohler ngulek sambil hingga belanja ke pasar. Striker Timnas U23 Malaysia, Fergus Tierney, tertarik bermain di Liga Indonesia. Kata Gerald Vandenberg usai dipastikan Thailand bertemu Timnas U23 Indonesia di semifinal ASEAN Cup. Dua PR Timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23. Gerald Vandenberg dilarang santai. Timnas Indonesia U23 memang berhasil lolos ke semifinal, namun performa mereka belum meyakinkan. Setidaknya Garuda Muda terlihat butuh peningkatan dua aspek agar siap menghadapi laga semifinal di mana tim asuhan Gerald Vandenberg bakal menghadapi lawan yang di atas kertas sepadan atau bahkan lebih kuat. Masalah pertama yang mencolok adalah penyelesaian akhir yang tumpul di mana dari 7 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran dan tak satu pun menghasilkan gol. Efektivitas lini depan tampak rendah terutama karena sejumlah peluang emas tidak dimanfaatkan secara optimal akibat keputusan yang lambat dan ragu-ragu di kotak penalti. Yang kedua, yaitu perlu dibenahi adalah minimnya variasi dalam pola serangan yang terlalu bertumpu pada umpan-umpan dari sisi sayap. Serangan monoton ini membuat Malaysia mudah membaca arah permainan dan menyusun blok pertahanan dengan rapi. Lini tengah yang diisi Robby Darwish dan kawan-kawan pun kesulitan menciptakan kombinasi. Kreativitas dan pergerakan tanpa bola masih kurang, sehingga tempo permainan menjadi lambat dan mudah diantisipasi. Inovasi dalam skema serangan mutlak dibutuhkan jika Indonesia ingin lebih tajam di partai semifinal. Koordinasi antar lini perlu ditingkatkan agar penguasaan bola yang dominan bisa dikonversi menjadi peluang berkualitas. Selain itu, finishing harus lebih klinis karena pertandingan berikutnya tak akan memberi banyak ruang untuk kesalahan. Gerald Vandenberg harus segera menemukan formula yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi lawan yang berbagai gaya mainnya. Tanpa pembenahan di dua aspek krusial ini, perjuangan Indonesia di semifinal akan jauh lebih berat dari laga kontra Malaysia. Calon striker Timnas Indonesia masuk skuad utama FC Volendam untuk Eredivisie. Calon striker Timnas Indonesia Mauro Gilistra masuk skuad utama FC Volendam untuk Eredivisie Belanda musim 2025-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan konfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro untuk membela Timnas Indonesia sedang berjalan. Menurut Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, langkah ini diambil untuk mengatasi kelemahan di sektor penyerangan, baik di tim senior maupun kelompok umur. Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana awal untuk striker berusia 20 tahun ini adalah untuk memperkuat skuad U23. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pintu menuju tim senior tetap terbuka lebar. Penyerang FC Volendam tersebut bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama sebagai alternatif bagi Ole Romeni. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagai pelapis untuk Ole Romeni, kata Erick Thohir. Langkah ini diambil karena lini depan Garuda memang dinilai masih membutuhkan tambahan amunisi agar lebih tajam. Erick Thohir menekankan bahwa Mauro Gilistra akan dipantau terlebih dahulu di level U23. Mauro Gilistra akan mengenakan nomor punggung 19 di FC Volendam Senior. Menyusul 7 penampilannya bersama tim senior musim lalu, menariknya ia bukan satu-satu pemain keturunan Indonesia skuad utama Volendam. Ada juga bek tengah Luka Vlendau dan kiper Kaine yang menjadi bagian dari tim. Sebelum main di klub baru, Edhan Kohler ngulek sambil hingga belanja ke pasar. Edhan Kohler mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah tampil gemilang di Jerman bersama Werder Bremen. Saat ini, Edhan Kohler dikabarkan sudah pindah dari Werder Bremen. Edhan Kohler saat ini berstatus peminjam di klub kasta ketiga Jerman SC Verl. Sebelum bermain bersama SC Verl di musim 2025-2026, Edhan Kohler sempat pulang kampung ke Bali.
Momen saat liburan ke Bali dibagikan Ethan di akun Instagram pribadinya. Sejumlah foto tunjukkan Ethan begitu menikmati berada di kampung halaman sang nenek. Di foto yang ia bagikan, Ethan tampak sedang asik mengulek sambil hingga ada aktivitasnya sedang berjalan di pasar tradisional. Sebelumnya, pemain muda berdarah Bali ini sukses mencatatkan prestasi membanggakan dengan membawa timnya menjuarai Bremen Liga, kompetisi kasta kelima Liga Jerman beberapa musim lalu. Lahir di California, Amerika, Ethan Kohler berposisi sebagai gelandang bertahan. Meski muda, Ethan bukan sekadar pelengkap di skuad cadangan. Ia tampil reguler dan andal di lini tengah Bremen 2. Mencatatkan 138 menit bermain dalam 16 pertandingan sepanjang musim. Ethan Kohler memiliki darah Indonesia dari garis ibu, tepatnya dari sang nenek yang berasal dari Bali. Hal ini membuat namanya mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia di masa depan. Kini, dengan performa yang terus meningkat dan usianya yang masih sangat muda, Ethan Kohler menjadi salah satu pemain diaspora yang layak dipantau oleh PSSI. Striker timnas U23 Malaysia, Fergus Tierney, tertarik bermain di Liga Indonesia. Fergus Tierney merasakan atmosfer supporter Indonesia setelah Malaysia menahan imbang timnas U23 Indonesia. Tim berjuluk Harimau Malaya Muda tersebut menahan imbang timnas U23 Indonesia 0-0 dalam laga terakhir grup A ASEAN Cup. Untuk itu, Fergus Tierney tak bisa memungkiri bahwa ia kecewa dengan hasil ini. Pasalnya, hasil ini membuat Malaysia langsung tersingkir dari ASEAN Cup. Pemain keturunan Skotlandia tersebut mengaku bahwa Malaysia memang harus puas dengan hasil ini. Untuk itu, setelah tersingkir, ia mengaku tim akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pemain berusia 22 tahun tersebut bicara soal peluang bermain di Liga Indonesia. Fergus Tierney mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan untuk berkarir di Liga Indonesia. Tentu saja, itu akan jadi kesempatan yang bagus untuk dieksplor, kata Fergus Tierney. Akan tetapi, pemain andalan timnas Malaysia baik di timnas senior ini mengakui saat ini ia memilih fokus dengan klubnya. Fergus Tierney diketahui saat ini memperkuat Sabah FC, sehingga ia belum memikirkan akan berkarir di negara lain. Namun, apabila ada kesempatan datang, ia tak menutup peluang untuk bermain di Liga Indonesia. Pemain Sabah FC itu mengaku bahwa atmosfer stadion di Indonesia membuat pengalaman bermain di ASEAN Cup U23 2025 jadi berkesan. Supporter Indonesia selalu luar biasa, selalu menyenangkan melihat negara yang mendukung timnasnya seperti itu, jelas Fergus Tierney. Ini pengalaman yang bagus bermain di Indonesia. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali ke sini. Ia juga mendoakan Kadek Ader dan kawan-kawan agar bisa melaju ke babak final. Semoga yang terbaik untuk Indonesia di babak selanjutnya, berikan yang terbaik dan lolos ke final. Kata Gerald Vandenberg usai dipastikan Thailand bertemu timnas U23 Indonesia di semifinal ASEAN Cup. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan bertemu Thailand pada semifinal. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, tidak gentar. Timnas U23 Indonesia sudah terlebih dahulu lolos ke semifinal. Di babak semifinal, Timnas U23 Indonesia masih menunggu siapa lawan dari grup C sebab masih ada Thailand dan Myanmar yang akan bertanding, namun ternyata hasilnya Thailand bermain imbang 0-0 lawan Myanmar. Thailand berhak ke semifinal dengan status juara grup. Gajah Perang mengemas 4 poin hasil imbang lawan Myanmar dan menang atas Timor Leste. Di babak gugur, Thailand akan berjumpa timnas U23 Indonesia. Sebelum pertandingan itu, ada duel Vietnam melawan Filipina di SUGBK. Vietnam keluar sebagai juara grup C, sedangkan Filipina menjadi runner-up terbaik.
Juru taktik asal Belanda itu senang langkah timnas U23 Indonesia di Asian Cup belum selesai. Ia berusaha semaksimal mungkin agar Garuda Muda bisa menjadi juara di turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23. Erick Thohir ungkap penyebab Marcelino Ferdinand masih di Indonesia dan tidak ikut Oxford United ke Inggris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara perihal kehadiran Marcelino Ferdinand yang menonton laga timnas melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Padahal, seharusnya Marcelino sudah ikut bersama Oxford United untuk kembali ke Inggris. Marcelino Ferdinand tampak menyaksikan pertandingan terakhir grup A Asian Cup U23 2025 di VVIP SUGBK. Erick Thohir mengatakan Marcelino Ferdinand masih mengalami cedera. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu harus fokus menyembuhkan cederanya sebelum kembali ke Inggris. Marcelino Ferdinand mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden. Ia hanya bermain satu kali saat Oxford United melawan Liga Indonesia All-Star pada laga pertama Grup A Piala Presiden 2025. Setelah itu, Marcelino Ferdinand absen membela Oxford United. Sayangnya, Marcelino Ferdinand tidak ikut rombongan ke sana. Marcelino Ferdinand kan masih cedera. Dia masih memulihkan di sini, kata Erick Thohir. Proses penyembuhan cedera Marcelino Ferdinand tampak baik. Pasalnya, kata Erick Thohir, Marcelino Ferdinand akan segera berangkat ke Inggris untuk bergabung bersama Oxford United. Hoki Caraka, somasi 5 akun Instagram usai dihina, ancam bawa ke ranah hukum. Penyerang timnas Indonesia U23 Hoki Caraka secara resmi mengajukan somasi terbuka kepada 5 akun Instagram yang dinilai melontarkan komentar bernada negatif. Pemain berusia 20 tahun yang memperkuat klub PSS Sleman ini mengumumkan langkah hukumnya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah saat Indonesia menghadapi Malaysia. Pertandingan berakhir tanpa gol dan Hoki hanya bermain di paruh kedua laga tersebut. Dalam surat terbuka yang dibagikan, Hoki dan kekasihnya, Jessica, meminta agar para pemilik akun tersebut menyampaikan permintaan maaf secara langsung dalam kurun waktu tertentu. Tindakan hukum yang diambil Hoki ini mendapat perhatian luas mengingat isu perundungan digital terhadap atlet kerap terjadi, terutama ketika mereka tengah berlaga di kompetisi internasional. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang ladeni timnas Indonesia di ronde keempat tantang 2 tim Eropa. Calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Arab Saudi sangat serius dalam mempersiapkan diri. Tim berjuluk The Golden Falcons tersebut bakal satu grup dengan timnas Indonesia dan Irak di grup B. Tim asuhan Hervé Renard bakal membuka petualangan menghadapi timnas Indonesia pada 8 Oktober. 6 hari kemudian Arab Saudi bakal meladeni Irak. Bermain di kandang sendiri jelas jadi beban berat bagi Salem Al-Dawasari dan kawan-kawan untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Untuk itu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi langsung melakukan persiapan gila-gilaan. Pihaknya mengabulkan permintaan Hervé Renard untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Menurut sumber Al-Riyadh, anak asuh Hervé Renard bakal menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko. Pemusatan latihan bakal digelar pada September 2025. Tak hanya sekedar berlatih, Arab Saudi juga menggelar uji coba internasional selama berlatih di Ceko. Republik Ceko jadi negara pertama yang diumumkan oleh Al-Riyadh bakal jadi lawan tim Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 8 September. Meski begitu, SAFF masih membuka peluang untuk mengubah jadwal. Pasalnya, mereka masih menunggu siapa yang akan jadi lawan kedua di jendela internasional. Menurut sumber Al-Riyadh, Makedonia Utara jadi kandidat terdepan sebagai lawan terakhir Arab Saudi di bulan September. Persiapan tersebut jadi tanda keseriusan Arab Saudi sebelum ronde keempat untuk merebut tiket Piala Dunia. Dari sisi kompetitor, timnas Indonesia dan Irak tak kalah serius menghadapi ronde keempat.
Timnas Indonesia bakal menghadapi dua tim Timur Tengah pada September 2025. Skuad Garuda bakal menghadapi Lebanon dan Kuwait, sementara Irak bakal terbang ke Thailand pada periode yang sama. Mampukah Timnas Indonesia lolos tanpa keberuntungan di kandang? Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia telah rampung, menempatkan Timnas Indonesia di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede atau yang diakrab disapa Bung Harpa menyoroti dinamika menarik di grup ini, terutama bagi skuad Garuda. Menurut Bung Harpa, tim-tim yang lolos di babak keempat ini memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Mereka adalah tim-tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat pada babak 3 kualifikasi sebelumnya. Namun, ada beberapa faktor plus minus yang harus diperhatikan terutama di grup B. Bung Harpa menganalisis bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan mereka melawan Irak di babak kedua. Kala itu, timnas Indonesia belum memiliki skuad sekuat sekarang. Berbanding terbalik dengan Irak, Arab Saudi akan menjadi tantangan besar, terutama karena mereka bertindak sebagai tuan rumah. Bung Harpa menilai keberhasilan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di babak ketiga melawan Arab Saudi tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selain faktor tuan rumah, cuaca ekstrim juga menjadi tantangan serius bagi timnas Indonesia. Namanya Jawa banget, kiper keturunan baru 1,91 meter eligible untuk timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia seakan tak pernah kehabisan pemain keturunan di luar negeri. Terbaru, ada kiper muda setinggi 190 cm yang eligible untuk membela tim senior dan junior. Siapa dia? Ya, bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia memiliki banyak stok pemain keturunan di luar negeri yang bisa dicomot sewaktu-waktu. Para pemain keturunan ini bisa dikatakan intensitas generasi. Tak hanya pemain profesional, ada pula para pemain muda yang masih bermain di level akademi. Dari sekian banyak pemain keturunan di luar negeri, pemain keturunan di pos penjaga gawang untuk tim Garuda terbilang minim. Sejauh ini, baru ada 4 kiper keturunan Indonesia yang terjaring. Kini, timnas Indonesia kelompok umur terutama U20 hingga U23 bisa saja diperkuat kiper keturunan yang memiliki nama Jawa. Bahkan, kiper keturunan ini memiliki postur ideal yakni 190 cm, yang membuatnya bak monster di bawah Mister. Siapakah kiper itu? Adalah Ruben Kenneth Quincy Pawirerjo Junior. Pelatih timnas U20 Indonesia mengatakan pemain Eropa belum jadi prioritas. Pelatih timnas U20 Indonesia sekaligus asisten pelatih timnas U23 Indonesia Frank van Kenven mengaku akan membentuk skuad Garuda Nusantara setelah tuntas bersama U23. Pelatih berusia 53 tahun itu membantu Gerard van den Berg bahwa saat ini mereka fokus menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Menghadapi turnamen ini, mantan pelatih NAC Breda U21 tersebut mengaku telah memberikan tim dengan gaya bermain skuad Garuda muda sendiri. Frank van Kenven mengakui bahwa ambisi mereka jelas yakni ingin membawa tim meraih juara. Kami ingin menjuarai turnamen ini, persiapannya bagus, banyak pelajaran dan cukup berat. Dalam waktu singkat, kami sudah membentuk gaya bermain dan membuat kemajuan besar bersama tim, ujar Frank Kempen. Van Kempen akan beralih membentuk timnas U20 Indonesia dan ia mengaku akan melihat pemain lokal terlebih dahulu. Ini karena ia percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pemain diaspora ataupun dari Eropa belum menjadi prioritasnya dalam membentuk timnas U20 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora. Akan tetapi,
Van Kempen mengaku akan melihat perkembangan terlebih dahulu dan ia ingin melihat pemain lokal sebelum mempertimbangkan pemain Eropa. Ya, untuk saat ini, fokus utamanya adalah turnamen U23. Setelah itu saya akan beralih ke timnas U20 dan mulai memetakan para pemain. Kami akan melihat pemain lokal terlebih dahulu karena jumlahnya banyak. Baru setelah itu kami pertimbangkan memperkuat skuad dengan pemain dari Eropa. Tutup Frank Van Kempen.